Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pelajaran PPKN kelas 12. Pada hari ini, kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah yang pertama, perbedaan makna dari hak dan kewajiban warga negara dan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Kita lihat dulu perbedaan makna hak dan kewajiban warga negara. Perbedaan maknanya yaitu hak merupakan hal atau segala sesuatu yang kalian peroleh atau kalian dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Artinya, setiap hak yang akan kita peroleh itu harus didahului dulu oleh kewajiban yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena antara hak dan kewajiban itu ada hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Ada hak karena ada kewajiban. Kita laksanakan kewajiban, maka kemudian kita akan mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Contoh, dalam masyarakat, seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila dia sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Itu kewajibannya. Kemudian contoh yang lain yang berhubungan dengan kita. Seorang pelajar atau seorang siswa, dia mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari sekolah, ya, atau dari bapak dan ibu guru. Tetapi apabila kewajibannya sudah dilaksanakan terlebih dahulu, ya, ada kewajiban siswa yang harus dilaksanakan, atau yang berkenaan dengan nilai. Semua siswa atau semua pelajar mempunyai hak untuk mendapatkan nilai dari setiap mata pelajaran. Tetapi nilai tersebut bisa kalian dapatkan atau siswa dapatkan apabila kewajiban dari siswa tersebut sudah melaksanakan tugas-tugasnya atau latihannya. Maka ada hubungan kausalitas antara mengerjakan tugas dengan nilai yang didapatkan oleh siswa. Itu contoh kecilnya atau contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita lihat perbedaan hak asasi manusia dengan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri pribadi manusia. Contoh, hak untuk hidup, hak untuk berpolitik, hak ekonomi, dan yang lain-lain yang bersifat universal. Artinya menyeluruh, ya, menyeluruh pada semua aspek kehidupan manusia. Sekarang kita lihat, apa itu hak warga negara? Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Jadi, ini ada hubungannya dengan kedudukan seseorang sebagai warga negara. Contohnya, setiap warga berhak menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Dan hak ini hanya didapatkan oleh warga negara Indonesia saja. Jadi tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Ya, itu karena itu berhubungan dengan hak warga negara. Sekarang kita lihat kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Artinya, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Mau warga negara manapun, warga negara Indonesia, negara Malaysia, Singapura, atau lainnya, kalau yang disebut kewajiban asasi, maka dia mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Sedangkan kalau kewajiban warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Misalnya, di Indonesia,
Menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, terlepas apakah ia warga negara Indonesia ataupun bukan. Ya, jadi semua orang wajib menghormati hak hidup. Tetapi kewajiban bela negara itu hanya merupakan kewajiban dari warga negara Indonesia saja. Itu yang menjadi pembedanya, ya. Ini kita ambil ada satu contoh. Menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk perwujudan dari hak asasi manusia. Artinya, semua manusia itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, tidak terkecuali. Ya. Kemudian kita lihat contoh yang lain tentang kewajibannya. Kewajiban asasi manusia untuk selalu membersihkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Artinya, kebersihan lingkungan di satu lokasi itu tidak hanya melulu saja kewajiban dari orang yang mempunyai tugas di sana. Nah, contoh di sini yang digambar sini, kalian seorang pelajar. Walaupun statusnya seorang pelajar, tetapi apabila kalian melihat ada di lingkungan dekat kalian itu sampah yang berserakan, maka kalian tetap mempunyai kewajiban untuk membersihkan lingkungan tersebut. Karena itu berkenaan atau berhubungan dengan yang dimaksud kewajiban asasi manusia. Jadi universal sifatnya atau berkenaan kepada semua manusia. Ya. Nah, kalau ini contoh kerja bakti yang sifatnya lebih luas lagi. Perwujudan hak asasi manusia yang ada di lingkungan masyarakat. Ya. Kemudian kewajiban asasi. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Maksudnya adalah antara hak dan kewajiban itu harus seimbang, harus sejajar. Semuanya harus dilaksanakan secara seimbang, harus ada keseimbangan sehingga bisa menghindari terjadinya kesenjangan sosial. Karena apabila sudah terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan, maka akan terjadi konflik-konflik yang terjadi di masyarakat akibat dari adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Ya. Kemudian di negara kita, apa yang menjadi jaminan untuk hak dan kewajiban warga negara? Yaitu Pancasila. Melalui nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila di dalam Pancasila itulah terkandung jaminan hak dan kewajiban asasi manusia. Mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Mulai dari kebutuhan tentang adanya kebebasan untuk beragama, kemudian juga kebutuhan tentang pengakuan hak hidup manusia, kemudian tentang adanya persatuan di dalam perbedaan, kemudian ada jaminan untuk mengeluarkan pendapat dalam demokrasi, kemudian juga ada kejaminan dalam kehidupan sosial, dalam bernegara juga, itu dijamin di dalam Pancasila. Maka sebagai warga negara Indonesia, kita seharusnya mempunyai perasaan yang tentram, yang damai, karena sudah ada jaminan. Tetapi titik tolaknya adalah bahwa kita tetap harus mempunyai keyakinan bahwa kewajiban harus kita laksanakan, baru kemudian hak akan kita dapatkan. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada saat ini. Ibu sampaikan terima kasih. Tetap semangat. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan, memberikan kemudahan, memberikan kelancaran kepada kita semua dalam setiap aktivitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.